Universitas Magelang, semester 5 kelas 05 SKKP 08. Di sini kami akan menjelaskan materi statistik inferensial yang berjudul Estimasi parameter dan kemudian hipotesis. Untuk menjelaskannya, mari kita lihat. Baik, kita bahas materi yang pertama, yaitu estimasi parameter. Tujuan estimasi parameter, tujuan utamanya untuk mengambil sampel dari suatu populasi untuk mendapatkan informasi mengenai parameter populasi. Karena parameter populasi tidak diketahui, maka dalam statistika inferensial dipelajari bagaimana cara mengetahui parameter tersebut. Teknik statistika untuk mengetahui parameter dalam populasi terdiri dari 4. Yang pertama, pendugaan parameter rata-rata. Yang kedua, pendugaan parameter proporsi. Yang ketiga, pendugaan parameter beda dua rata-rata. Yang keempat, pendugaan parameter beda dua proporsi. Kita bahas yang pertama, yaitu pendugaan parameter rata-rata. Pendugaan estimasi parameter rata-rata adalah teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai rata-rata populasi berdasarkan sampel yang diambil. Untuk rumusnya bisa kita lihat ya, yang paling bawah, yang P, rumusnya sepanjang itu. Lalu jika populasi itu terbatas, simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku X dibagi akar N. Lalu jika populasi terbatas, simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku X per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Untuk keterangan bisa kita baca X bar sama dengan rata-rata distribusi sampel rata-rata ZA per 2, nilai dari tabel distribusi normal kumulatif. Simpangan baku X bar merupakan simpangan baku distribusi sampel rata-rata dan A merupakan tingkat kesalahan. Lalu untuk contoh soal pendugaan parameter rata-rata bisa kita lihat di sini. Populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing rata-rata, dan simpangan baku gaji mereka itu adalah X sama dengan ini tipe harusnya 30 juta dan S-nya itu 6 juta. Buatlah selengkap percayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Kita lihat cara menjawabnya. Populasi dianggap tak terbatas sebab ukuran tidak diketahui. Di situ harus kita perhatikan ya. Jadi N-nya itu sama dengan 100, X bar sama dengan 30 juta, dan S-nya sama dengan 6 juta. Ukuran sampel N cukup besar, karena simpangan baku tidak diketahui, maka harus ditaksir dengan S. Jadi kita menghitung S-nya terlebih dahulu. Simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku X dibagi akar N. Kita masukkan angkanya sama dengan 6 juta dibagi akar 100, hasilnya sama dengan 600.000. Untuk interval kepercayaannya sesuai dengan soal yaitu 90%, maka diperoleh nilai ZA per 2 sama dengan 1,96. Maka tinggal kita masukkan rumus yang tadi, yaitu X bar dikurang ZA per 2 dikali simpangan baku X sama dengan X barnya sudah kita ketahui di soal, yaitu 30 juta dikurang buka kurung 1,96 dikali buka kurung itu 600.000 nilai simpangan bakunya, maka diperoleh hasilnya itu 28.824.000. Dan yang kedua itu X bar ditambah ZA per 2 dikali simpangan baku X sama dengan 30 juta ditambah buka tutup kurung 1,96 dikali buka tutup kurung 600.000, maka hasilnya diperoleh 31.176.000. Artinya kita percaya bahwa 95% rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan itu berkisar antara 28.224.000 sampai dengan 31.176.000.
Lalu yang kedua ada pendugaan parameter proporsi, yaitu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan proporsi populasi berdasarkan sampel yang diambil. Untuk rumusnya bisa dilihat ya, yang P itu ada P topi dikurang ZA per 2 dikali simpangan baku P topi. Rumusnya itu, jika populasi tak terbatas, maka simpangan baku sama dengan akar P topi buka tutup kurung 1 kurang P topi dibagi N. Jika populasi bersifat terbatas, maka simpangan baku P topi sama dengan akar P topi buka tutup kurung 1 kurang P topi dibagi N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil dibagi N dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Bisa kita lihat contoh soal. Pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500 orang di suatu kota, ditemukan 340 orang diantaranya paling suka nonton TV acara berita selebriti. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara berita selebritis. Bisa kita lihat, jadi P topi sama dengan proporsi orang yang nonton TV acara dunia selebriti, maka P topi sama dengan 340 dibagi 500 sama dengan 0,6. Maka kita menghitung simpangan baku sampai proporsi P topi adalah simpangan baku sama dengan akar P topi dikurang akar P topi buka tutup kurung 1 kurang P dibagi N sama dengan, maka masukkan angka yang tadi buka tutup kurung 0,68 dikali 0,32 dibagi 500, hasilnya 0,02. Pada pembahasan ini, jumlah populasi penduduk di kota itu yang suka nonton berita selebriti dianggap tidak terbatas, sebab jumlahnya tidak diketahui, sehingga diperoleh P topi dikurang ZA per 2 dikali simpangan baku sama dengan 0,68 dikurang buka tutup kurung 1,96 dikali 0,02, maka hasil yang diperoleh sama dengan 0,641. Yang kedua, P topi ditambah ZA per 2 dikali simpangan baku sama dengan 0,68 ditambah buka tutup kurung 1,96 dikali buka tutup kurung 0,02, maka hasil yang diperoleh ada 0,719. Bisa kita lihat kesimpulannya, artinya kita percaya bahwa 90% proporsi penduduk di kota itu sesungguhnya suka nonton TV untuk acara berita selebriti adalah antara 64,1% sampai dengan 71,9%. Lalu pendugaan parameter beda dua rata-rata. Jadi ini rata-rata jika populasinya ada 2 ya. Teknik ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan perbedaan rata-rata antara 2 populasi berdasarkan sampel yang diambil. Rumusnya bisa kita lihat ya, cukup panjang. Di bawah ada P, ada X1 kurang X2 bar dikurang ZA per 2, lalu simpangan baku X1 dan X2 bar. Jika populasi tak terbatas, kita lihat ya, simpangan baku X1 dan X2 sama dengan akar simpangan baku 1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 dibagi N2. Jika populasi terbatas, bisa teman-teman lihat ya, cukup panjang sama seperti tadi yang populasi tak terbatas, namun ada penambahan penambahan akar
buka tutup kurung N1 N2 besar dikurang N1 dan tambah N2 kecil dibagi buka tutup kurung N1 besar tambah N2 besar dikurang 1. Bila simpangan baku diketahui, jika di soal ada keterangan simpangan baku diketahui, maka saat teman-teman lihat ya, boleh di SS juga. Kita masuk ke contoh soal. Ujian akuntansi diberikan kepada dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan sebanyak 75 orang dan mahasiswa laki-laki sebanyak 50 orang, maka total 125 orang ya. Kelompok mahasiswa perempuan memperoleh nilai rata-rata 82 dengan simpangan baku 8 simpangan baku, maka diketahui ya. Sedangkan kelompok mahasiswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Bila rata-rata 1 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa perempuan, sedangkan rata-rata 2 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa laki-laki. Jadi U1 perempuan, U2 laki-laki. Maka buatlah interval kepercayaan 96% untuk menduga berapa sesungguhnya beda rata-rata kedua kelompok tersebut. Bisa kita lihat penjelasannya, dua populasi dianggap tidak terbatas. Kelompok mahasiswa perempuan yaitu N1 kecil sama dengan 75, berarti jumlah data 75 orang. X1 bar 82 itu nilai rata-ratanya, dan S1 atau simpangan bakunya 8. Lalu kelompok mahasiswa laki-laki N2 sama dengan 50, X2 bar sama dengan 76, S2 sama dengan 6. Dalam hal ini simpangan baku dua populasi mahasiswa tersebut tidak diketahui. Maka simpangan baku sampel dua rata-rata tersebut adalah simpangan baku X1 kurang X2 sama dengan akar S1 kuadrat ditambah akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, maka sama dengan akar 8 pangkat 2 dibagi 75 ditambah ditambah 6 pangkat 2 dibagi 50, maka hasil diperoleh 1,254. Untuk interval kepercayaan 96%, maka ZA per 2 sama dengan 2,05, sehingga diperoleh X1 dikurang X2 bar dikurang ZA per 2 dikali simpangan bakunya, yaitu kita masukkan angkanya ya, buka kurung 82 dikurang 76, lalu dikurang buka kurung 2,05 dikali 1,254, hasil yang diperoleh itu 3,429. Lalu yang kedua itu X1 dikurang X2 bar ditambah SZ A per 2 dikali simpangan baku sama dengan 82 dikurang 76 ditambah 2,05 dikali 1,254, maka hasil yang diperoleh yaitu 8,571. Artinya 96% dapat dipercaya bahwa beda sesungguhnya nilai rata-rata ujian akuntansi dua kelompok terletak antara 3,429 sampai dengan 8,571. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu pendugaan parameter beda dua proporsi atau P1 kurang P2. Rumusnya bisa teman-teman lihat di paling bawah itu ya, P1 topi kurang P2 topi dikurang ZA per 2 dikali simpangan bakunya. Jadi yang nanti plusnya juga sama. Lalu jika populasi terbatas, itu simpangan baku sama dengan akar P topi 1 buka kurung 1 dikurang
P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 dibuka kurung 1 dikurang P topi 2 dibagi N2. Sedangkan jika populasi terbatas sama saja, namun ditambah adanya perkalian akar N1 ditambah N2 besar dikurang N1 tambah N2 kecil dibagi N1 besar dan N2 dikurang N2 besar dikurang 1. Itu jika data bersifat populasi terbatas. Untuk contoh soal yang terakhir, survei diadakan terhadap pengunjung pameran di Pamulang Square yang terletak di Tangerang Selatan. Untuk itu diambil 2 kelompok sampel. Sampel pertama adalah ibu-ibu sebanyak 500 orang, dan ketika ditanya sebanyak 325 orang mengatakan puas dengan pameran. Ditanya sebanyak 325 orang mengatakan puas dengan Pamulang Square. Sedangkan sampel kedua terdiri dari pengunjung berbapak sebanyak 700 orang, dan 400 diantaranya mengatakan puas. Maka buatlah interval kepercayaan 90% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung di Pamulang Square. Untuk kelompok ibu-ibu kita asumsikan sebagai P1 topi sama dengan proporsi puas dengan pameran. Maka akan kita masukin yang puas itu 325 orang dibagi jumlah ibu-ibu itu 500, maka angka yang diperoleh 0,65. Untuk kelompok bapak kita asumsikan sebagai P2 topi, yaitu proporsi puas dengan pameran. Pemasukan angkanya itu sebanyak 400 orang dari 700, maka dibagi 700, maka hasil diperoleh 0,57. Grup populasi pengunjung dianggap tidak terbatas, maka diperoleh simpangan bakunya akar P topi 1 buka kurung 1 kurang P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 buka tutup kurung 1 dikurang P topi 2 dibagi N2. Maka kita masukkan angkanya, yaitu sama dengan akar 0,65 dikali dikali 0,35 bukan dibagi 500 ditambah 0,57 dikali 0,43 bagi 700. Jadi 0,35 itu dari mana? Itu karena kan 0,65 untuk menjadi ke 1 yaitu kurang 0,35 sisanya, dan 0,43 itu sisa dari 0,57 agar angkanya bisa menyentuh 1, maka diperoleh hasilnya 0,03. Untuk interval kepercayaan 90%, maka ZA/2 itu 1,96. Sehingga perhitungannya seperti ini. P topi 1 dikurang P topi 2 dikurang ZA/2 dikali simpangan bakunya sama dengan buka tutup kurung 0,65 dikurang 0,57 dikurang 1,96 dikali 0,03, maka diperoleh hasil 0,02. Lalu yang kedua yaitu P topi 1 dikurang P topi 2 ditambah ZA/2 dikali simpangan baku, maka sama dengan 0,65 dikurang 0,7 tambah buka kurung 1,96 dikali 0,03. Hasil yang diperoleh sama dengan 0,14. Maka kita simpulkan bahwa 95% percaya beda proporsi sesungguhnya pengunjung yang puas dengan pameran di Pamulang Square adalah berkisar 2% sampai dengan 14%. Baik, itu saja penjelasan estimasi parameter. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengujian hipotesis. Dalam materi pengujian hipotesis ini, saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama,
ada pengertian pengujian hipotesis. Yang kedua, kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Yang ketiga, uji satu arah dan uji dua arah. Dan yang keempat, ada pengujian hipotesis dengan sampel kecil. Untuk poin yang pertama, ada pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa juga salah mengenai sesuatu hal, dan untuk menjelaskan hal itu diperlukan pengujian atau pembuktian lebih lanjut. Asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu dalam rangka menyusun perencanaan atau kepentingan lainnya, baik dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, bahkan politik. Bila hipotesis yang dibuat itu secara khusus berkaitan dengan parameter populasi, maka hipotesis itu disebut hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin juga salah mengenai parameter suatu populasi untuk mengetahui apakah asumsi yang telah kita buat mengenai parameter populasi itu benar atau salah, sehingga kita akan memutuskan menerima atau menolak hipotesis. Diperlukan pengujian dengan memakai data dari sampel. Perlu diketahui bahwa ada beberapa dasar yang dipakai untuk merumuskan hipotesis, yaitu yang pertama, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari teori. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman. Dan yang keempat, berdasarkan ketajaman berpikir. Orang yang punya kecerdasan tinggi sering mempunyai pendapat yang mengenai sesuatu hal dalam rangka memecahkan suatu persoalan atau dalam konteks lain. Lalu untuk poin yang kedua, ada kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Pada pengujian hipotesis dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan akibat menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 benar, sehingga sesungguhnya harus diterima. Sedangkan kesalahan jenis 2 adalah kesalahan akibat menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah, sehingga sesungguhnya harus ditolak. Sifat pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan antara kesalahan jenis tipe 1 dan kesalahan tipe 2 yang memperkecil probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 akan memperbesar probabilitas melakukan kesalahan jenis 2. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 dapat diperkecil dengan menyesuaikan nilai kritis. Lalu yang kedua, makin besar ukuran sampel, maka nilai A dan B akan makin kecil. Lalu yang ketiga, bila hipotesis 0 salah, maka nilai B akan mencapai maksimum. Bila mana nilai parameter yang sesungguhnya dekat dengan nilai yang dihipotesiskan, maka makin besar jarak antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang dihipotesiskan, maka makin kecil nilai B. Lalu untuk poin yang ketiga, ada uji satu arah dan uji dua arah. Berdasarkan hipotesis alternatif dikenal dengan dua jenis pengujian, yaitu pengujian satu arah dan pengujian dua arah. Bila hipotesis 0 dilawan dengan hipotesis alternatif, maka pengujian hipotesis ini disebut dengan uji satu arah. Uji satu arah ditandai dengan adanya satu daerah penolakan hipotesis 0 yang bergantung pada nilai kritis tertentu, di mana nilai kritis ini diperoleh dari tabel untuk nilai A yang telah dipilih sebelumnya. Pada gambar 1 dan gambar 2, daerah penolakan hipotesis 0 adalah luas, yaitu yang ditunjukkan oleh A, sedangkan luas daerah penerimaan hipotesis 0 ditunjukkan oleh 1 minus A, nilai yang membatasi daerah penolakan, dan daerah penerimaan hipotesis 0 adalah ZA yang disebut dengan daerah kritis, di mana nilai ZA didapat dari tabel untuk A yang telah ditentukan sebelumnya. Daerah penolakan hipotesis 0 seringkali disebut juga daerah kritis. Pada uji dua arah tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3,
daerah penolakan hipotesis nol ada dua, yaitu luas daerah di bagian paling kiri dan luas daerah bagian paling kanan, yang masing-masing besarnya adalah di mana A telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan daerah penerimaan hipotesis nol ditunjukkan oleh luas daerah 1 minus A, nilai kritis ada dua, yaitu minus Z A per 2 dan ZA per 2 yang diperoleh dari tabel untuk nilai A yang telah ditentukan sebelumnya. Pada pengujian hipotesis dalam penentuan jenis pengujian yang akan uji satu arah atau dua arah sangat bergantung pada informasi atau data awal yang tersedia mengenai parameter populasi. Langkah penentuan jenis pengujian ini merupakan langkah awal yang sangat strategis karena akan menentukan langkah atau prosedur perhitungan berikutnya. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, dahulu rumusan hipotesis dengan tepat, baik hipotesis nol dan hipotesis alternatif, apakah termasuk ke dalam uji satu arah atau uji dua arah. Yang kedua, terapkanlah taraf nyata A yang diinginkan sehingga dengan memakai nilai A tersebut diperoleh nilai kritis dari tabel. Dengan demikian dapat digambarkan daerah penolakan hipotesis nol dan daerah penerimaan hipotesis nol. Lalu yang ketiga, tetapkanlah statistik uji atau Z yang cocok untuk penguji hipotesis nol. Rumus statistik uji ini sangat bergantung pada parameter populasi yang diuji. Lalu untuk poin yang keempat, ada pengujian hipotesis dengan sampel kecil. Pengujian hipotesis dengan sampel kecil ini digunakan bila jumlahnya kurang dari 30. Nilai standar deviasi atau S berfluktuasi sangat besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal karena menggunakan distribusi T. Untuk mendapatkan distribusi T, rumusnya yaitu nilai rata-rata sampel dikurangi dengan nilai rata-rata populasi lalu dibagi dengan standar deviasi sampel. Lalu, selanjutnya ada karakteristik uji T. Yang pertama, merupakan distribusi kontinu dan berbentuk lonceng simetris. Yang kedua, tidak ada satu distribusi T tetapi merupakan keluarga distribusi T dan semua distribusi T mempunyai rata-rata 0, akan tetapi deviasi standar akan berbeda sesuai dengan ukuran sampel. Lalu yang ketiga, ada distribusi T lebih menyebar dan lebih mendatar daripada distribusi normal standar. Semakin besar ukuran sampel, distribusi T akan semakin mendekati distribusi normal. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, kalian jangan lupa kasih like dan komen ya di bawah. Terima kasih.